berterima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami, yaitu kelompok 8, yang beranggotakan Christianus Angelus dan Ikomang Kevin Aditya Nugraha. Adapun pokok-pokok bahasan yang akan kami bahas, yaitu yang pertama, asal-usul timbulnya ide kewirausahaan. Menurut Zimmerer, kreativitas seringkali muncul dalam bentuk ide-ide untuk menghasilkan barang dan jasa-jasa baru. Ide tersebut muncul karena adanya evaluasi dan pengamatan yang dilakukan secara terus-menerus. Kemunculan ide kewirausahaan berasal dari, yang pertama, pemikiran kreatif, yang kedua, pengetahuan dan pengalaman yang luas, yang ketiga, mimpi atau hayalan, dan yang keempat, cara pandang baru terhadap ide yang lama. Dari hal di atas muncul gagasan dan tindakan inovatif. Dalam mengevaluasi ide untuk menciptakan nilai-nilai potensial, perlu dilakukan evaluasi dan identifikasi risiko yang mungkin terjadi dengan cara 1. Pengurangan kemungkinan risiko melalui strategi yang proaktif. Yang kedua, penyebaran risiko pada aspek yang paling mungkin. Dan yang ketiga, pengelolaan risiko yang mendatangkan nilai atau manfaat. Wirausaha dapat menciptakan nilai dengan cara merubah semua tantangan menjadi peluang melalui ide-idenya. Dengan cara yang pertama, ide dapat digerakkan secara internal melalui perubahan metode menjadi lebih baik. Yang kedua, ide dapat dihasilkan dalam bentuk produk dan jasa baru. Yang ketiga, ide dapat dihasilkan dalam bentuk modifikasi pekerjaan. Adapun sumber peluang usaha, yaitu yang pertama, cita-cita. Yang kedua, tekanan. Yang ketiga, kecenderungan pasar. Yang keempat, inovasi baru. Yang kelima, komplement dari produk yang ada. Yang keenam, peristiwa yang digemari atau munculnya toko. Yang ketujuh, wawasan. Yang kedelapan, bahan bacaan. Dan yang kesembilan, ide yang muncul secara tiba-tiba. Yang berikut lanjutan dari sumber peluang usaha. Yang keenam, peristiwa yang digemari atau munculnya toko. Yang ketujuh, wawasan. Yang kedelapan, bahan bacaan. Yang kesembilan, ide yang muncul tiba-tiba. Berikut faktor keberhasilan usaha. Yang pertama, prinsip dasar keberhasilan usaha. Yang pertama, percaya dan yakin usahanya dapat dilakukan. Kedua, menerima gagasan baru dalam dunia usaha. Yang ketiga, introspeksi diri. Yang keempat, mendengar saran orang lain. Yang kelima, bersemangat dan bergaul. Syarat keberhasilan usaha. Yang pertama, memiliki kepribadian unggul di dalam usahanya. Yang kedua, mengenal diri sendiri. Yang ketiga, mengetahui dan memperhatikan hambatan-hambatan yang ada serta hambatan yang mungkin terjadi. Yang keempat, mempunyai keahlian khusus. Kelima, memiliki kekayaan mental, spiritual dan material. Yang keenam, kemauan dan kesediaan untuk belajar dan bekerja prestatif. Yang berikut kunci keberhasilan dalam menjalankan usaha, yaitu bersyukur, jujur dan adil, berpandangan luas jauh ke depan, bersikap ramah tamah dan sabar, bekerja prestatif, ulet, giat dan rajin, tidak merugikan orang lain, sikap dan kemauan serta tindakan-tindakannya nyata, keberanian untuk berinisiatif, kecakapan dan keahlian, kreativitas dan percaya diri, pengalaman dan pendidikan. Faktor penghambat kewirausahaan. Menurut Zimmerer, faktor penyebab wirausahawan gagal antara lain: yang pertama, tidak kompeten dalam hal manajerial. Yang kedua, kurang berpengalaman. Yang ketiga, kurang dapat mengendalikan keuangan, gagal dalam perencanaan, lokasi yang kurang memadai, kurangnya pengawasan peralatan, sikap yang kurang bersungguh-sungguh, ketidakmampuan dalam melakukan kewirausahaan. Yang berikut hal-hal yang menghambat kewirausahaan di Indonesia antara lain: yang pertama, modal. Kedua, keturunan. Ketiga, status sosial rendah. Keempat, pendidikan. Kelima, gender. Terakhir, kesehatan fisik. Keuntungan dan kerugian dalam berwirausaha. Yang pertama, keuntungan. Dapat memiliki bidang usaha sesuai minat dan bakat. Yang kedua, keuntungan usaha dapat dinikmati sendiri, memperoleh kepuasan
dari keberhasilan usaha yang dijalankan, tidak ada yang memerintah, tidak membutuhkan persetujuan dari pihak lain dalam membuat keputusan, memiliki peluang membantu orang lain. Yang kedua, kerugian. Jam kerja panjang dan tidak teratur, risiko dan tanggung jawab yang luas, pendapatan tidak stabil, sering terlibat masalah keuangan, belajar tidak ada akhirnya. Kesimpulan, gagasan mengenai ide kewirausahaan belajar berasal dari pemikiran kreatif, pengetahuan dan pengalaman yang luas, mimpi atau khayalan, cara pandang baru terhadap ide yang lama. Dalam mengevaluasi ide untuk menciptakan nilai-nilai potensial, wirausaha perlu mengidentifikasi dan mengevaluasi semua risiko. Peluang usaha dalam berwirausaha berasal dari faktor internal maupun eksternal. Sumber-sumber peluang usaha bisa berasal dari cita-cita, tekanan, dan bahan bacaan, inovasi baru,